Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi yaitu tentang bab account receivable. Anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu ada Cynthia Anggraini dengan NIM 2018 310744. Selanjutnya ada saya yaitu Indah Astuti dengan NIM 2018 310725. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Dwi Sudia Apriatin dengan NIM 2018 310803. Dan yang terakhir yaitu ada rekan saya Prasetyo Edi Nugroho dengan NIM 2018 310825. Selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan tentang Account Receivable Information System, yaitu tentang sistem informasi piutang. Di sini memungkinkan untuk kita melakukan analisis data akuntansi dengan lebih cepat. Dari sistem informasi piutang ini terdapat beberapa informasi seperti yang pertama yaitu analisis tanggal jatuh tempo, yang kedua yaitu riwayat pembayaran pelanggan, yang ketiga yaitu analisis mata uang atau risiko mata uang bagi pelanggan dari luar negeri. Yang selanjutnya yaitu item yang sudah lewat waktu. Yang selanjutnya itu adalah analisis DSO atau jumlah hari yang dibutuhkan untuk pelanggan dalam membayar faktur. Dan yang terakhir yaitu ada riwayat diskon tunai pelanggan atau hari yang disepakati atau hari yang diambil. Selanjutnya yaitu tentang IDES Sales Organization and Distribution Channel in Germany, yaitu organisasi penjualan IDES dan saluran distribusi di Jerman. Perusahaan Jerman dengan kode 1000 memiliki beberapa organisasi penjualan, yaitu salah satunya organisasi penjualan Frankfurt dan organisasi penjualan Berlin. Pada setiap organisasi penjualan dapat menggunakan saluran distribusi yang berbeda untuk menjual barang seperti yang digunakan pada organisasi penjualan Frankfurt menggunakan saluran distribusi yaitu penjualan pelanggan terakhir, pengecer, pelayanan, penjualan pabrik, dan penjualan tanaman. Dan untuk organisasi penjualan Berlin menggunakan saluran distribusi yaitu rantai penjualan, pelanggan industri, dan pelanggan farmasi. Selanjutnya yaitu tentang distribution chains for IDES Plain Hamburg. Di sini yaitu tentang rantai distribusi untuk pabrik IDES Hamburg. Kombinasi dari organisasi penjualan dan saluran distribusi juga dikenal sebagai rantai distribusi. Rantai distribusi menjual barang dari pabrik. Di sini, kedua distribusi penjualan pada organisasi penjualan Frankfurt dari perusahaan Jerman, yaitu saluran distribusi pelanggan terakhir dengan kode 1000-10 dan pengecer dengan kode 1000-12 menjual barang dari pabrik Hamburg yang kemudian memosting penjualan tersebut dengan kode penjualan IDES Hamburg 1000 ke pabrik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dusdia Apriatin dengan NIM 2018 310803. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang pertama ada divisi. Nah, divisi ini biasanya mewakili lini produk utama dari suatu organisasi. Divisi adalah produk atau rangkaian produk atau sekelompok produk. Divisi ditetapkan ke organisasi penjualan dan beberapa divisi dapat ditetapkan ke organisasi penjualan. Bahan atau produk selalu memiliki satu divisi. Data master dapat bervariasi dari satu divisi ke divisi yang lain dan dapat menggunakan yang sama jika data tersebut dibuat secara bersama. Item dalam pengiriman atau penagihan dari suatu divisi dapat menjadi milik divisi lain. Dokumen penjualan dan daftar kerja pengiriman dapat dibuat dengan menggunakan divisi sebagai kriteria pemilihan. Divisi dapat ditetapkan ke satu atau lebih saluran distribusi. Divisi dapat ditetapkan ke organisasi penjualan dan beberapa divisi ditetapkan ke satu organisasi penjualan. Baik, untuk yang selanjutnya ada sales area atau area penjualan.
Jadi divisi ditugaskan ke rantai distribusi dari mana mereka dapat dijual. Kombinasi rantai distribusi dan divisi merupakan area penjualan. Jika prinsipal ingin memiliki otoritas penuh terhadap proses distribusi, maka akan lebih baik jika perusahaan menjalani proses distribusi itu sendiri. Misal dengan membentuk divisi atau tim distribusi, atau dalam skala besar membentuk unit bisnis tersendiri. Sales area mendefinisikan saluran distribusi organisasi penjualan yang digunakan untuk menjual produk dari divisi tertentu. Dokumen pengiriman dan dokumen penagihan selalu ditetapkan ke area penjualan. Setiap dokumen penjualan dan distribusi ditetapkan hanya ke satu area penjualan. Area penjualan digunakan untuk pelaporan dan harga area penjualan. Pelaporan dan harga area penjualan hanya dimiliki oleh satu kode perusahaan. Kemudian untuk yang selanjutnya ada sales area data in the customer master record. Area penjualan itu kombinasi organisasi penjualan, saluran distribusi, dan divisi. Harus menentukan pengaturan khusus area penjualan untuk pelanggan sebelum dapat memulai bisnis dan dengan pelanggan tersebut. Pengaturan ini dapat berupa kondisi khusus dan ketentuan pembayaran yang telah diatur pelanggan dan area penjualan tertentu. Lalu kemudian overview of the sales process. Pemrosesan pesanan penjualan yang efektif melibatkan semua aktivitas penjualan dalam satu rantai. Proses yang terintegrasi secara sempit. Sistem SAP memungkinkan untuk melakukan penjualan semacam ini. Nah, langkah-langkah individual dalam proses penjualan dipetakan dalam dokumen elektronik yang saling terkait. Proses penjualan SAP dimulai dengan pengaturan dan pemeliharaan pelanggan, hubungan, dan diakhiri dengan penagihan barang atau jasa yang dikirim dan diberikan kepada pelanggan. Posting pembayaran masuk dari pelanggan adalah sudah menjadi bagian dari SAP ERP finansial. Pemrosesan pesanan penjualan dimulai dengan aktivitas pra-penjualan. Contohnya, sebagai reaksi atas permintaan pelanggan, maka perusahaan akan membuat dan mengirim kutipan. Sebagai bagian dari pemrosesan pesanan, perusahaan membuat dokumen penjualan. Selama pengadaan, sistem menentukan pemasok barang menggunakan data yang disimpan oleh perusahaan. Sebagai bagian dari proses pengiriman, akan mengatur dan melaksanakan pengiriman barang. Dengan langkah proses faktur, perusahaan membuat faktur dan transfer semua yang diperlukan data ke akuntansi. Sebagai bagian dari proses pembayaran, perusahaan memeriksa item terbuka dan pos masuk pembayaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Anggraini, NIM 2018-310744 dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai proses penjualan. Proses penjualan atau sales order menjadi dasar dari proses penjualan. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, sales order harus dibuat di awal pada tingkat rantai distribusi. Item yang dipesan bisa dari divisi yang berbeda. Sales order adalah dokumen dalam manajemen pemesanan penjualan dan tidak menyebabkan posting apapun dalam akuntansi keuangan. Ketika sales order telah dimasukkan, sistem melakukan pemeriksaan ketersediaan untuk tanggal pengiriman yang diperlukan. Pada hari pengiriman, dokumen pengiriman harus dibuat. Penagihan untuk pengiriman dapat dilakukan hanya jika barang telah diambil dari stok gudang dan diposting sebagai goods issue. Perintah transfer harus dibuat, yang akan menghasilkan urutan pengambilan. Lalu, barang akan disiapkan. Barang yang akan dikirimkan diposting sebagai goods issue. Dokumen goods issue dibuat di manajemen material, dan dokumen akuntansi dibuat
sehingga goods issue diposting ke akun general ledger yang benar. Dokumen akuntansi mendebit HPP dan mengkredit inventory. Tahap terakhir dalam proses penjualan adalah penagihan. Dokumen penagihan dibuat dalam manajemen pemesanan penjualan, dan faktur tercetak dikirim ke pelanggan. Pada saat yang sama, dokumen dibuat dalam akuntansi sehingga piutang dan pendapatan dapat diposting ke akun yang benar. Dokumen flowchart. Dokumen flow adalah alat yang memungkinkan Anda untuk melihat dokumen terkait dengan proses. Selanjutnya yaitu kontrol kredit area. Unit organisasi yang digunakan untuk pengendalian kredit adalah kredit control area. Kredit control area dapat ditetapkan ke kode perusahaan individual bagi organisasi terdesentralisasi atau ke grup kode perusahaan bagi organisasi terpusat. Kontrol kredit area umumnya dikelola oleh Departemen Kredit yang terpisah, yang dibagi menjadi beberapa grup perwakilan kredit yang setiap kelompoknya terdiri dari beberapa wakil kredit. Grup IDS menggunakan 4 area kendali kredit. Yang pertama, Meksiko dan Jepang masing-masing memiliki departemen kredit terpisah, yaitu area kendali kredit 5.000 dan 6.000. Lalu yang kedua, Amerika Serikat dan Kanada memiliki kontrol kredit terpusat di area kontrol kredit 3.000. Kontrol kredit juga terpusat untuk semua kode perusahaan Eropa, yang area kontrol kreditnya adalah 1.000. Selanjutnya yaitu Credit Management Master Record. Catatan induk manajemen kredit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, overview, data umum yang berisi alamat dan data pusat, dan kendali area kredit yang berisi status dan riwayat pembayaran. Overview screen merupakan ringkasan dari apa yang ada di layar lain. Departemen kredit membuat Credit Management Master Record yang terpisah. Ini adalah perpanjangan dari Customer Master Record. Data yang relevan untuk pengelolaan kredit dapat dibantu dan dipelihara melalui Credit Management Master Record yang terpisah. Credit Management Master Record terdiri dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, data umum. Data ini relevan untuk semua area kendali kredit. Ini termasuk alamat pelanggan, data komunikasi, dan batas total maksimum yang dapat diizinkan untuk semua batas kredit yang diberikan. Yang kedua, data area kredit. Data ini relevan hanya untuk kontrol kredit area tertentu. Ini termasuk batas kredit di tingkat kontrol kredit area, kategori risiko nasabah, dan kredit representatif grup. Yang ketiga adalah gambaran umum atau overview, yang terdiri dari data paling penting dari semua bagian. Yang selanjutnya yaitu proses pengendalian kredit. Sistem SAP dapat dikonfigurasi untuk menentukan kapan pemeriksaan kredit dilakukan, dan peristiwa apa yang harusnya terjadi ketika batas kredit melampaui batas yang telah ditentukan. Di IDS, kontrol kredit dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ketika pesanan dilakukan, pemeriksaan dijalankan untuk melihat apakah batas kredit pelanggan akan melampaui jika pesanan diterima. Jika tidak, maka proses penjualan bisa dilakukan dengan cara biasa. Yang kedua, jika batas kredit terlampaui, pesanan diblokir untuk pengiriman dan departemen kredit harus bertindak. Perwakilan kredit yang bertanggung jawab dapat diberitahu secara otomatis melalui surat jarak jauh atau dapat secara teratur melakukan laporan untuk pemeriksaan daftar semua pesanan yang diblokir. Yang ketiga, perwakilan kredit kemudian menjelaskan situasinya, baik dengan menggunakan sistem informasi kredit atau dengan menelpon pelanggan. Yang keempat, setelah klarifikasi dibuat, perwakilan kredit harus merilis pesanan dan transaksi dapat diproses di SD dengan cara biasa. Jika perwakilan kredit memutuskan untuk tidak melepaskan pesanan tersebut ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Prasetyo Dinugro, NIM 2018-310825. Di sini saya akan bahas tentang penutupan operasi akun receivable atau piutang. Dalam penutupan operasi piutang, terdapat langkah-langkah di mana dikategorikan menjadi dua tugas, yaitu legal tax dan technical atau organizational tax. Langkah-langkah penutupan operasi piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada awal tahun baru fiskal, program balance carry forward dijalankan untuk memastikan bahwa saldo pada akun pelanggan dipindahkan ke tahun baru fiskal. Langkah selanjutnya, periode posting dari tahun fiskal yang lama ditutup dan periode khusus untuk entry penutup dibuka. Langkah selanjutnya, setelah itu dilakukan rekonsiliasi. Setelah kita melakukan rekonsiliasi, kita konfirmasi saldo, lalu dikirim dan dievaluasi. Langkah selanjutnya adalah dokumen mata uang asing itu dinilai. Langkah selanjutnya, penyesuaian nilai dilakukan untuk piutang yang telah jatuh tempo. Lalu, piutang direklasifikasi ke dalam kategori jangka pendek dan jangka panjang pada laporan keuangan. Dan langkah yang terakhir adalah periode khusus, kemudian dapat ditutup. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang value adjustment parameter. Kita dapat menggunakan program valuasi untuk menjalankan penyesuaian nilai. Fungsi program tersebut sama seperti program Dunning dan Payment. Setiap valuation run diidentifikasi dengan jelas oleh tanggal yang dijalankan dan identifikasi field. Kita dapat menentukan bagaimana cara valuasi akan dijalankan dengan masukkan parameter untuk valuation run. Kita dapat menggunakan parameter dari valuation run yang sudah ada sebagai template. Parameter-parameter ini termasuk metode valuasi, area valuasi, dan spesifikasi posting. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang valuation run. Valuation run menganalisis akun dan dokumen yang dimasukkan dalam parameter dan membuat proposal valuasi yang dapat diedit jika diperlukan. Valuasi tersebut dapat yang pertama dimasukkan secara manual di dalam dokumen pada tanggal yang lebih awal. Lalu yang kedua, ditentukan menggunakan value adjustment key yang terdapat pada master record pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang valuation transfer. Valuation transfer adalah langkah terakhir dari proses valuasi. Dokumen general ledger melakukan posting valuasi dan dimasukkan ke dalam dokumen valuasi sehingga valuasi tersebut dapat ditelusuri kapan saja. Ada catatan bahwa, yang pertama, penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara jika laporan keuangan dibuat dengan menggunakan serangkaian standar akuntansi yang berbeda. Itu hasil yang berbeda kemudian diposting ke akun terpisah yang digunakan di versi laporan keuangan yang berbeda. Lalu yang kedua, proses penilaian juga dapat digunakan untuk mendiskontokan akun terbuka piutang, yang berarti piutang tersebut dinilai pada nilai persis sekarang. Ini merupakan persyaratan di beberapa negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih.